Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu nah, selain pandemi virus COVID-19 ini kan tidak hanya mengancam sektor kesehatan, namun juga mengancam krisis ekonomi global. Nah, berdasarkan data dari World Economy Outlook April 2020 atau IMF, dan IMF memprediksikan perekonomian dunia akan merosot hingga ke minus 3% sampai dengan tahun ini. Sampai dengan tahun 2020 maksud saya. Namun, bila pandemi ini berakhir pada paruh kedua tahun 2020 dan aktivitas ekonomi kembali normal, maka ekonomi Indonesia diprediksi bisa tumbuh hingga 8,2%, sementara perekonomian dunia akan tumbuh hingga 5,8%. Nah, lalu bagaimana nih dampaknya di sektor bisnis dan industri? Ternyata tidak semua bisnis mengalami pertumbuhan negatif, ada pula yang mendapatkan pertumbuhan positif. Nah, berdasarkan data yang dilansir oleh lembaga survei Kantar World Panel Indonesia pada tanggal 14 April 2020 lalu, Indonesia bisa belajar dari negara Tiongkok, di mana perubahan perilaku konsumen memaksa beberapa sektor bisnis untuk beradaptasi. Nah, beberapa tips yang bisa membuat bisnis Anda bertahan di tengah situasi pandemi virus corona ini, di antaranya yang pertama, beralih ke iklan digital. Kedua, change the strategy, not the budget. Jadi, ubah strateginya, bukan biaya operasional atau bukan budgetnya. Yang ketiga, don't think outside the box, think like there is not box. Nah, buatlah strategi pemasaran yang kreatif. Memang tidak mengarahkan kepada proses pembelian secara langsung, namun iklan yang diingat oleh konsumen itu akan membuat bisnis tetap kuat dan lebih cepat pulih, bukan setelah krisis ini berakhir. Nah, para pengusaha muda memiliki strategi bertahan di tengah pandemi corona ini. Seperti contohnya pada si CEO For Coffee, Elisa Suteja itu mengatakan, sebelum pandemi, sebanyak 70% dari total pendapatan For berasal dari penjualan di gerai. Nah, dengan adanya PSBB ini, seluruh bisnis For tergantung pada layanan antar atau layanan online. For juga sempat mengalami penurunan hingga sampai 50% dibandingkan sebelum pandemi. Untuk mempertahankan penjualan, For membuat penyesuaian bisnis dan membuat produk kopi dalam kemasan ukuran 1 liter. Nah, strategi para pebisnis kopi yang membuat produk kopi itu dengan kemasan ukuran besar, yaitu 1 liter. Nah, ide tersebut itu sebenarnya tercetus dari hasil diskusi bersama dengan pengusaha kopi yang lainnya. Sebagian besar pengusaha tersebut melakukan transisi pada konsumsi rumahan. Seiring dengan hal tersebut, penjualan For melalui layanan pesan antar memiliki porsi 50%. Selebihnya penjualan For juga didukung oleh penjualan di toko. Nah, itu sedikit contoh dari salah satu strategi penjualan saat pandemi seperti ini. Untuk jawaban yang lebih jelasnya nanti saya akan share di blog saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.